Hai guys, ketemu kembali bersama saya, pengelola blog elektronika yang sudah hampir berusia 10 tahun, www.ic555.com. Kali ini kita akan membahas sebuah shortcut dari hal yang mungkin bagi kalian agak sedikit menjelimet ya. Jadi ceritanya seperti ini. Beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswa yang deadline skripsinya tinggal beberapa hari saja dan meminta kepada saya untuk membantu bagaimana cara menampilkan data pengukuran detak jantung. Dia sudah beli alatnya, dia sudah bisa kirim data, tapi dia mengalami kesusahan karena ya Anda tahu zaman pandemi corona ini dia sangat kurang dalam kegiatan kampus ya, karena kampus ditutup. Jadi dia terpisah dengan teman-temannya, dan karena dia berada di kampung, dia harus mengerjakannya sendirian. Dan dia ketemu dengan saya melalui online, dan kemudian dia bertanya, bagaimana cara menampilkan data pengukuran detak jantung yang saya beli ini, kemudian ditampilkan secara visual. Nah, seperti itu dia mintanya. Kemudian saya bertanya, kamu maunya seperti apa? Ya, saya maunya sih kayak dosen saya bilang, dari Arduino kirim ke MySQL, tampilkan ke PHP, kemudian ada chat lah seperti itu. Kemudian datanya bisa diolah nanti di Excel. Lalu saya bilang, kenapa nggak kamu bypass saja MySQL dan langsung ke Excel? Dan dia merasa bingung, skripsi saya sudah ada kata-kata MySQL-nya. Oke. Langsung saya bantu dengan MySQL dan tidak terlalu susah ternyata. Tapi beberapa minggu kemudian saya masih berpikir, saya dulu sebenarnya cuma menerka bahwa Arduino bisa langsung bypass ke Excel, bukan Excel ya, Excel-nya Microsoft ya. Jadi bukan XL ya, Excel ya, seperti itu. Jadi ada nggak sebenarnya bypass dari Arduino ke Excel? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana mengirim data menuju Excel dengan cara sesingkat-singkatnya. Sebaiknya untuk pendukung dari video saya kali ini, kita akan memerlukan rangkaian yang sederhana yang sudah pernah saya bahas dahulu, yaitu rangkaian pengirim data sensor suhu kelembaban sejuta umat yang paling dasar, yang biasanya untuk para pemula di Arduino ataupun di ESP, yaitu sensor DHT11. Anda bisa membacanya di blog saya. Jadi ini adalah blog saya yang membahas khusus WMOS atau ESP8266, kemudian mengirim sensor DHT11 ke MQTT, dan akhirnya adalah mengirim data ke aplikasi saya. Nah, seperti itu dulu. Untuk mengatur 7 segmen juga seperti itu dalam yang saya bikin dulu tutorialnya. Jadi di sini ada perintah yang sangat gampang, dan memang contoh di library-nya DHT11 sudah ada, jadi tinggal memasukkan aja, tinggal mengolah sedikit. Nah, nanti bisa mengirimkan secara TCP atau MQTT. Bisa dibaca di sini di ic555.com. Kemudian, nah, ini adalah yang lebih advance, yaitu sensornya saya ingin tampilkan ke chart, ke map, dan ke grafik. Nah, saya menggunakan database ketika itu adalah MongoDB. Nah, sekarang kita akan membypass itu semua sehingga bisa menunjukkan seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari percobaan saya tadi dan sukses, dan sekarang saya akan membagi kepada kalian bagaimana langkah-langkahnya. Baik, kita akan menuju ke rangkaian terlebih dahulu. Rangkaiannya sangat simpel ya. Ini adalah DHT11.
DHT11 3 pin plus out minus. Ini adalah DHT11 yang sudah ada modul resistor pull up dan kapasitornya, jadi aman. Jadi tinggal hanya menghubungkan ke plus 5 volt ground, dan outputnya langsung menuju ke I/O port. Nah, I/O port dari Arduino atau Wemos kalian. Nah, kebetulan saya memakai Wemos yang sudah ada wifi-nya, jadi simple. Saya masukkan ke port nomor 1, 2, 3, 4. Jadi kalau di gambar ini dia akan masuk ke pin I/O nomor 5. Oke, hanya sederhana ini gambar rangkaiannya. Hanya butuh satu kabel saja, dan bukan satu kabel, ada tiga kabel lah minimal. Ada untuk power juga plus dan minus. Oke, skripnya bagaimana? Skripnya Anda bisa peroleh di blog saya, sudah ada, tinggal kita mengolah sedikit saja. Jadi saya akan menjelaskan secara ringkas skripnya seperti apa. Jadi skripnya biasanya paling atas adalah skrip untuk menunjukkan library yang kita pakai, yaitu library PubSub Client. Ini adalah library MQTT, dan ini adalah library untuk SP-nya. Selanjutnya, seperti biasa, tidak susah kalau mengikuti podcast dan video saya dan mengikuti blog saya. Dan ini sangat umum, tinggal googling DHT11 Arduino, pasti ketemu pola yang sama. Jadi saya akan mengirimkan ke topik MQTT yang namanya topik DHT. Topik DHT, ini adalah setup wifi-nya, setup MQTT servernya, dan serial monitoringnya. Kemudian ini adalah proses publishnya, dan ini adalah connect MQTT-nya, dan loopnya adalah seperti ini. Saya akan mengecek apakah MQTT saya connect, kalau belum saya reconnect. Kemudian saya baca DHT, sensor DHT saya, berapa suhu yang didapat dan kelembaban yang didapat. Jika pembacaannya adalah benar, adalah berupa number, is-none ini number, saya akan tampilkan di serial serta mengirimnya. Jadi mengirim ke MQTT. Jadi MQTT-nya void kirimnya seperti ini. Jadi kita serialize dari kata-kata yang dikirim, yang berupa suhu dan kelembaban. Ini yang dikirim itu ini. Nah, oke. Di episode sebelumnya sudah saya bahas, dan kemudian ini topiknya adalah topik DHT, dan linknya string aslinya adalah di define seperti ini. Jadi topik DHT adalah ini topiknya, yang aslinya adalah /test/DHT. Kita akan menggunakan broker gratis, sekali lagi yang broker sangat mudah digunakan untuk platform contoh coba-coba, yaitu broker.hivmq.com. Saya akan nggak membahas ke MQTT-nya karena sudah saya pernah sampaikan pada video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas lebih ke proses Python-nya. Nah, saya butuh sebuah jembatan. Dan Arduino itu, kalau kita lihat, Arduino adalah 8 bit ya. Ketika 8 bit harus berhubungan dengan database, ataupun sekarang kita berhubungan Excel ya, kita nggak memerlukan database, kita akan akses Excel. Nah, Excel ini adalah software 32 bit, 64 bit atau 32 bit lah. Jadi tidak nyambung dengan yang 8 bit. Makanya kita butuh jembatan. Jembatan yang kita gunakan di sini adalah Python. Nah, kita butuh jasa sebuah komputer lagi tambahan yang akan running Python. Saya sudah memiliki komputer Windows yang saya install Python terbaru. Bisa juga kalau kalian ingin gampangnya, Anda bisa menginstal Anaconda ya. Anaconda merupakan platform MySQL yang sudah integrated. Kalau enggak ya bisa menggunakan Python yang berbasis shell ya, berbasis shell, yaitu berbasis teks ya, berbasis teks. Jadi skripnya seperti ini. Kita akan menggunakan
library yang namanya XLWings. Anda bisa googling, banyak sekali contoh-contohnya. Sebenarnya kalau Anda mengikuti blognya Arduino asli, maka Arduino akan menyarankan untuk menggunakan yang namanya Microsoft Data Streamer. Tapi ini untuk Excel yang 365 ya, 365 Excel 365 yang berbayar tentunya, dan saya walaupun gratis tapi 365-nya adalah yang berbayar. Jadi dia membaca serial port. Nah, saya akan melakukan bypass sekarang. Caranya dengan apa? Nah, ternyata di dunia ini di dunia Python ada library yang namanya XLWings. Jadi XLWings merupakan library Python yang berhubungan dengan Excel. Walaupun ada juga yang namanya OpenPyExcel dan yang lain sebagainya, tapi keunggulan dari XLWings adalah dia dapat merubah datanya real time. Jadi saat terbuka pun dia akan bisa mengubah data dari Excel ya. Seperti contohnya ini, saya mempunyai sebuah book1.xlsx, yaitu itu file Excel. Nah, skripnya sederhana seperti ini. Saya akan menulis skrip sederhana, akan menulis ke kolom A1, jadi A1 sini. Saya akan tulis seperti ini dengan angka 100. Kita coba, kita jalankan. Oke, ini muncul 100. Saya besarkan dulu ya. Ayo, membesar. Nah, ini sederhana gini bisa di 100. Kemudian saya coba ini A1 sampai A20, value-nya 100. Saya jalankan. Tidak jalan? Hahaha. Sebentar, ada yang salah di sini. Sebentar. Data belum saya save, saudara-saudara. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini Excel-nya, ini Python-nya, ini script-nya, ini Python-nya. Saya jalankan. Saya akan menulis A1 sampai A10, angkanya 100. Saya jalankan. Nah, oke. Nah, saya sekarang rubah menjadi string ya. Stringnya aku. Bisakah? Oke, berubah. Kemudian saya akan melakukan loop ya, perintah loop. Jadi ada for ya, for x dari angka 1 sampai 50. Nah, saya akan merubah dua buah kolom ya, dua buah kolom, dan setiap baris dari ini row-nya berisikan angka dari X ini. Jadi saya angka A ini di kolom A ini isi barisnya adalah X kali 3, sedangkan di kolom B row-nya berisi X kali 2. Kita coba, kita simpan dulu, jangan lupa menyimpan. Kita jalankan lagi Python-nya. Oke, berubah. Kita tidak perlu menutup dulu. Kalau Open Python, kita harus merubah menutupnya terlebih dahulu, dan akan ada error jika Excel-nya terbuka. Nah, dari ide ini kita akan merubah grafik ini. Ini adalah grafik dari suhu dan humidity yang setelah saya bikin tadi ya percobaannya. Saya akan delete dulu. Nah, grafiknya akan seperti ini. Jadi ini grafik suhu ini memiliki datanya ini sebelah kiri ini, sedangkan kelembaban ini datanya adalah di B, di kolom B. Jadi suhu di kolom A, kelembaban di kolom B. Bagaimana skripnya? Mari kita bahas. Skripnya saya akan panggil. Kalau Anda ingin belajar bisa di sini ya. Ini adalah sama persis. Nah, di sini ini sama persis. Cuma saya ada penjelasannya di sini ya. Kita menggunakan library namanya PAHO MQTT. Nah, PAHO MQTT ini merupakan library Python untuk handling data secara MQTT. Jadi skrip yang setelah saya bikin tadi,
Mana itu? Nah ini, oke, DH. Oh ada A-nya, nggak apa-apa ya. Oke, script kita itu seperti ini. Jadi Excelnya ini, Excel kita akan menulis di sini ya. Nah, pertama kita import dulu kedua buah library, yaitu Excel Wings dan PowerMQTT. Kemudian kita buka booknya. Jadi booknya kita buka, namanya itu book1.xlx, dan sheetnya adalah namanya data. Ini ya data ya. Kemudian saya ada variabel global yang namanya row. Row ini jadi saya ingin mengembalikan ketika sudah sampai 50, biar gak terlalu panjang ya di sini di grafiknya terlalu panjang. Saya membatasi 50 grafik terus balik lagi ke awal. Nah, kita loncat dulu sebelum dev ini adalah function ya, kita loncat dulu. Nah, ini adalah inisialisasi dari MQTT ya, seperti ini. Mirip sekali dengan inisialisasi MQTT di Arduino. Jadi kita langsung aja tulis seperti contoh-contoh yang ada di internet. Dan kita akan melakukan subscribe. Subscribe-nya mana? /test/DHT11. Seperti di sini. Yaitu subscribe-nya yaitu di sini. Nah, di sini subscribe-nya. DHT11. Oke. Kemudian kita harus meloop semuanya, artinya menunggu terus loopnya, sehingga ketika ada message datang, nah callback-nya di mana? Callback dari Python adanya di sini, tinggal mengikuti aja. Jadi setiap ada callback, karena ini sederhana, jadi kita tidak memilih milah-milah callback. Jadi setiap ada data callback, karena juga ininya kita subscribe hanya satu buah topik, jadi kita langsung aja ketika ada topik yang masuk, kita langsung olah datanya. Nah, olah datanya itu di function to Excel ini, to Excel. Jadi ketika setiap 10 detik sekali, jadi delay ini saya mengirimkan ini string T dan koma string H. Jadi saya menggunakan pembatas suhu dan kelembaban koma. Jadi saya split dulu menjadi array ya. Nah, ini data I ini adalah data array dari data yang di-split berdasarkan delimitator yaitu koma. Kemudian ini adalah scriptnya, jika row-nya sudah 51 saya kembalikan lagi ke row 2. Jadi ini ya, row 2 ini ya. Karena kita mulai dari 2. Kemudian jika sudah counternya sudah ditambah, maka row suhu dan row humi ini adalah A ini adalah suhu, kolom suhu, dan row-nya adalah row keberapa. Jadi mulai jadi row kedua. B-nya juga begitu, row humi. Kemudian kita update. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Mau mencoba? Kita coba ya. Apakah script ini sudah berhasil ya, karena saya coba tadi dan memang sukses dan sangat keren ya, menurut saya. Saya reset dulu ya. Nah, saya reset, connect ke IP address. Nah, saya sudah connect ini, wifi-nya sudah connect, dia mengirim ke tes DHT. Nah, ini adalah pengiriman ke MQTT, jadi ke HiveView MKey broker gratis ini dikirimkan data berupa tes. Python-nya bagaimana? Kita jalankan saja. Python dat underscore excel .py. Oke, dia sudah menyimpan. Jarak pengukuran adalah 10 detik karena memang broker gratisan ini memiliki keterbatasan, jadi tidak boleh ngirim data banyak-banyak. Oke, sudah jalan dan grafiknya pun sudah muncul. Bisa kita lihat sudah muncul kawan.
Dan ini akan sampai di angka 50 ya, nanti 50 balik lagi ke atas. Seperti itu. Inilah grafiknya muncul. Ini adalah selnya saya kecilkan selnya. Begini. Sangat begitu mudah. Jadi kita bisa membuat tampilan di sebuah demo di kelas atau dimanapun di pameran, di demo produk IoT kalian, dan tidak perlu susah-susah, hanya butuh MQTT yang bisa gratisan di internet ataupun kalian bikin sendiri melalui Linux. Nah, ini kita pun on the fly bisa ngeditnya. Saya ingin sekarang grafiknya berupa grafik batang, langsung berubah, ataupun saya ingin charge-nya berupa charge apa ya, scattered, nah area misalnya. Nah, ini adalah resu. Saya tinggikan ininya, saya sebul aja ya. Nah, ini saya coba menaikkan suhunya. Saya pegang dengan tangan ya, apakah naik suhunya. 30,1 sekarang, dengan malah humidity-nya yang naik menjadi 95 ya. Oke, sudah naik ini suhunya. Saya pegang dengan tangan sensor DHT11-nya. Jadi seperti itu. On the fly kita bisa ganti ininya, charge-nya, warnanya pun kita bisa rubah atau kita tambah data. Sedemikian gampangnya. Dan scriptnya hanya butuh berapa baris? Nggak sampai 40 baris script. Oke, ini suhunya sudah naik. Simple dan keren. Begitu. Senangnya berbagi ilmu ke kalian. Dan video saya sekarang sudah mencapai 22 menit. Saya rasa saya kemarin video saya sampai 1 jam, saya rasa itu kelamaan, dan ini merupakan video saya yang lumayan singkat ya. Video saya lumayan singkat dan mengena. Jadi sekali lagi yang kalian butuhkan adalah script pengirim data MQTT melalui MQTT broker, kemudian butuh Pythonnya dengan 2 buah library yaitu Excel Wings dan PAHO MQTT, kemudian dijalankan sehingga berjalan proses subscribe-nya. Nah, ketika ada pesan on message, maka ditulislah di Excel. Hanya menulis pada kolom yang dituju. Nah, seperti itu, nggak terlalu susah. Dan hasilnya, tara! Keren bukan? Baik, kawanku dimanapun berada, demikianlah video tutorial saya kali ini, dengan harapan mungkin ada yang baru ya di saya ya, audionya makin halus ya, tidak ada noise ya, karena bukan saya ganti perangkat, tapi settingnya yang saya ketemu akhirnya. Mudah-mudahan dapat membantu kalian belajar Arduino dan pengolahan data IoT secara lebih mudah dan lebih aplikatif. Nah, sampai ketemu di lain kali. See ya!